Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Si yang menganggap bisikan Bella barusan bagian dari permainan, hanya menganggukkan kepala tanda paham. Bella, tiba-tiba terdengar suara Anyelir memanggil anaknya. Sayang, sepertinya mama sudah pulang, yuk kita keluar, ajak Lucy. Kakak aja deh, Bella mau bobo. Loh, katanya tadi lapar, sambung Lucy, tapi Bella malah menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Bella, tiba-tiba Anyelir telah berada di depan pintu kamar. Lucy sudah datang. Maaf kamu harus direpotkan karena menjaga Bella, sambungnya. Iya mbak, tadi Bella minta ditemenin main. Iya Lucy, kasihan Bella tidak punya teman main. Mbak berencana jika mau, biar kamu yang ngasuh Bella, sepertinya dia menyukaimu. Lucy hanya terdiam saja. Soal gaji, kamu tidak usah khawatir, saya akan bayar berapapun yang kamu minta. Bukan itu masalahnya, Mbak. Kamu boleh bawa adikmu, biar kalian bisa menginap di sini. Lucy terkejut mendengar ucapan Anyelir, bagaimana bisa perempuan itu mengetahui Vitara, bahkan semua tentangnya, padahal Lucy belum pernah sekalipun bercerita. Tapi Mbak, saya masih bekerja di rumah majikan lama. Tidak enak rasanya kalau keluar tiba-tiba tanpa alasan apapun, apalagi selama ini hanya mereka yang mau memperkerjakan saya. Iya saya paham, tidak usah buru-buru, anggap saja ini hanya sebuah tawaran, jika kamu mau. Baik kalau begitu mbak, biar nanti saya pikir-pikir dulu. Oh iya, mbak, maksud kedatangan saya kemari mau mengembalikan uang yang mbak kirim kemarin. Maaf saya tidak bisa menerimanya. Enggak usah dibalikin Lus, saya ikhlas memberi uang itu buat kamu. Tapi mbak, uang ini terlalu banyak, saya takut tidak bisa mengembalikannya nanti. Itu saya kasih untukmu, sebagai tanda terima kasih, tidak perlu dikembalikan. Tetap saja, mbak, saya tidak bisa menerimanya. Ya sudah kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa, tapi kamu janji ya, kalau suatu hari butuh sesuatu, datanglah. Anyelir menerima kembali amplop itu. Baik, mbak, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Lucy langsung berpamitan pulang. Lucy memang anak yang baik, padahal saya tahu dia membutuhkan biaya untuk adiknya sekolah, benak Anyelir. Lucy pun berpamitan, tapi baru saja ia keluar dari rumah Anyelir, tiba-tiba ponsel miliknya berdering. Sebuah pesan singkat dari sang majikan tempatnya bekerja, tertera di layar benda pipi itu. Lucy terkejut bukan main. Tidak ada hujan tiada angin, sang majikan memberhentikannya tanpa alasan, padahal tadi pagi Lucy telah memberitahu, bahwasanya hari ini dia izin tidak masuk kerja. Apa yang salah? Kok tiba-tiba saya dipecat? Perasaan kemarin, semua baik-baik saja, pikir Lucy. Siang itu walaupun bingung dengan keputusan sang majikan, diantar Bayu, Lucy tiba di rumah. Enggak usah dibayar, Lus, anggap saja saya mengantar kamu pulang sebagai salam perkenalan, ujar Bayu tatkala Lucy ingin membayar ongkos ojeknya. Ya sudah, terima kasih, Bang, kalau begitu, saya pamit dulu. Bayu pun kembali ke pangkalan ojek setelah selesai mengantar Lucy. Sesampainya di rumah, Lucy berpikir keras, alasan apa yang membuat sang majikan memecatnya secara sepihak. Padahal pekerjaan itu sangat dibutuhkannya. Di tengah kebingungan itu terlintas dipikirkan tentang tawaran dari Anyelir tadi. Kalau tidak kerja, dari mana saya bisa mendapatkan uang untuk membiayai Vitara masuk sekolah, ujar Lucy pada diri sendiri. Bismillah, sepertinya saya harus menerima tawaran dari Mbak Anyelir, daripada harus melihat Vitara gagal masuk sekolah,
gumam Lucy dalam hati. Tidak ingin membuang-buang waktu, detik itu juga, Lucy langsung menghubungi Anyelir. Ia pun mengutarakan kesiapannya bekerja menjadi pengasuh Bella. "Syukurlah, Lus, kalau begitu, besok kamu bisa langsung bekerja," ujar Anyelir di dalam telepon. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Lucy sudah siap-siap, mengingat hari ini adalah hari pertamanya bekerja di rumah Anyelir. Sekitar pukul 8 pagi, Lucy sudah berada di rumah Anyelir. "Apa saja yang harus saya kerjakan, Mbak?" tanya Lucy. "Cukup bekerja seperti biasa, Lucy. Kalau Bella lagi tidur, kamu bisa bantu bersih-bersih rumah dan masak. Mbak akan bayar upah double, gaji baby sister dan asisten rumah tangga," jawab Anyelir. Lucy bak ketiban rejeki nomplok, dia mendapatkan gaji dari 2 pekerjaan sekaligus. Bella sangat senang tatkala mengetahui kalau Lucy mau menjadi pengasuhnya. Entah apa pekerjaan Anyelir, setiap hari dia pergi saat Lucy datang, dan pulang tatkala jam kerja Lucy berakhir. Waktu seolah berjalan begitu cepat, tidak terasa sudah 1 minggu Lucy bekerja di rumah Anyelir. Alhamdulillah semua berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang aneh yang terjadi. Hingga di suatu hari, Anyelir memintanya untuk bermalam, karena ia harus menghadiri acara keluarga. "Lucy, besok kamu menginap ya, bawa saja adikmu." "Tidak apa-apa, kebetulan Mbak besok mau ada acara, dan rencananya akan bermalam," tutur Anyelir. "Oh iya, Mbak, tidak apa-apa, biar besok Lucy bermalam di sini. Jika Vitara mau, saya akan mengajaknya." "Syukurlah kalau begitu, kamu memang bisa diandalkan," sambung Anyelir, memuji kinerja Lucy. "Terima kasih Mbak, kalau begitu Lucy pulang dulu." Lucy berpamitan, karena sudah waktunya pulang. "Iya, Lus, hati-hati di jalan, ini ada sedikit rezeki buatmu. Kali ini mohon diterima ya." Anyelir memberikan 5 lembar uang pecahan 100 ribuan. "Uang apa ini, Mbak? Saya kan baru seminggu kerja." Lucy tidak langsung menerima uang itu, dia bertanya terlebih dahulu sebelum menerimanya. "Lucy, tolong jangan menolak, ini memang sudah saya sisihkan untukmu, anggap saja ini bonus dari saya." Kali ini Lucy menerimanya, karena memang dia lagi butuh uang untuk mengurus Vitara masuk sekolah. Lucy pun berlalu meninggalkan rumah Anyelir. Beberapa puluh menit kemudian akhirnya dia tiba di rumahnya, namun baru saja sampai di rumah, Binaya tetangganya datang bersama Vitara. "Lucy, maaf sebelumnya, mungkin waktunya kurang tepat, kamu pasti masih capek, tapi ini sangat mendesak." "Memangnya ada apa, Bu?" Binaya nampak ragu ingin mengutarakan niatnya, karena dia tahu kehidupan Lucy. Lus, berat untuk Binaya mengatakannya. "Katakan saja, Bu, ada apa?" Lus, barangkali kamu masih punya tabungan, saya mau pinjam dulu." "Enggak lama kok, itu si Yoga anak sulung saya, dia minta beliin sepeda, kebetulan ada yang jual dengan harga murah." "Emang butuhnya berapa, Bu?" tanya Lucy. "Cuma 500, Lus." Apa hendak dikata, sebenarnya Lucy sangat butuh uang itu untuk Vitara masuk sekolah, tapi selama ini Binaya telah banyak membantunya, dan baru kali ini dia minta tolong. "Ada Bu, ini pakailah." Lucy mengeluarkan uang 500 ribu dari dalam tasnya yang tadi dikasih Anyelir. "Terima kasih, Lus, besok atau lusa saya kembalikan." Setelah Binaya pulang, Vitara yang dari tadi cuman diam, menghampiri Lucy. "Kak, kapan Vitara masuk sekolah? Kakak akan urus dek. Barangkali pihak sekolah bisa memberi kemudahan." "Tenang saja, insya Allah kamu pasti akan sekolah. Padahal tadi kita punya uang khusus." "Enggak boleh begitu, Bunaya itu sudah banyak membantu kita, hanya mereka yang peduli sama kita." Secara tidak langsung, Lucy mengajarkan Vitara agar tahu caranya balas budi. Untuk menghibur adiknya, Lucy memberikan uang jajan pada Vitara. "Ini untuk kamu beli jajan." "Serius Kak?" "Iya sayang, habis beli jajan, langsung pulang ya." "Iya, Kak." "Hore." Dengan hati riang gembira, Vitara segera bergegas ke warung yang tak terlalu jauh dari rumahnya. Namun saat pulang dari warung,
Vitara tidak sengaja berpapasan dengan Yoga yang sedang bermain sepeda barunya. "Kak, Yoga," panggil Vitara. Jangankan menjawab, menoleh pun tidak. "Ih, sombongnya, mentang-mentang sudah punya sepeda baru." Vitara kesal karena panggilannya tidak mendapatkan reaksi dari Yoga. Sesampainya di rumah, Vitara menceritakan hal itu pada Lucy. "Masa sih, Dek?" Yoga begitu. "Iya, Kak." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Vitara bercerita pada Lucy. "Kak, semalam Taraf mimpi melihat Kak Yoga sedang berjalan berpapat tangan dengan seorang wanita cantik." "Terus?" tanya Lucy yang kala itu sedang membuat sarapan pagi. "Enggak ada terus, cuma segitu mimpinya," ujar Vitara lagi. Namun sejurus kemudian, obrolan kakak adik itu terhenti oleh suara panggilan dan ketukan pintu. "Kayaknya itu suara Bu Ida," Kak pungkas Vitara. Lucy," panggil Ida tetangga dekatnya, sambil menggedor keras pintu rumah Lucy. "Oh, Bu Ida, ada apa, Bu?" tanya Lucy tatkala membuka pintu rumahnya. "Iyo Yoga." "Lus, tenang Bu Ida, ngomongnya pelan-pelan, ada apa dengan Yoga?" "Itu Lus, si Yoga meninggal." "Yoga anaknya Bu Naya?" tanya Lucy kaget. "Iya Lus, ayo kita ke sana." Lucy dan Vitara saling bertatapan. Mereka seakan tidak percaya dengan apa yang Ida katakan barusan. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ujar Lucy tatkala mendengar kabar itu. Rasanya tidak habis pikir, baru saja dia dan Vitara bercerita tentang Yoga. Lucy pun masuk ke rumah kembali untuk memakai tengkuluk. Setelahnya bersama Ida dan Vitara mereka berangkat melayat ke rumah Binaya. Benar saja, dari kejauhan terlihat warga mulai berdatangan ke rumah Binaya. Setelah memastikan kematian Yoga, Lucy memberi kabar via pesan singkat kepada Anyelir. Hari ini dia datang terlambat karena ingin melayat. "Bu Naya, apa yang terjadi sama Yoga?" tanya Lucy. Ia tak kuasa menahan air mata, teringat saat ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. "Saya juga tidak tahu, Lus. Semalam Yoga nampak bahagia karena dapat sepeda baru, sampai-sampai saya marahi dia yang kasihkan main sepeda hingga larut malam. Pas pagi ini mau bangunkannya dari tidur, saya mendapati dia sudah meninggal." Sekujur tubuh Yoga membiru. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." "Yang sabar, Bu, ikhlaskan kepergian Yoga, agar dia bisa tenang di sana." Lucy mencoba menenangkan Binaya, walau dia tahu, rela tak semudah kata. Sekitar pukul 11 pagi, jenazah Yoga sudah selesai dikebumikan. Karena hanya izin datang terlambat pada Anyelir, Lucy berpamitan pada Binaya karena ingin bekerja. "Iya Lus, enggak apa-apa," tapi Vitara enggak usah diajak. Ya, Binaya meminta Lucy tidak mengajak Vitara, karena dengan cara itu dia bisa sedikit terhibur. Setelah itu Lucy pulang ke rumahnya dan bersiap-siap untuk pergi kerja. Setibanya di rumah Anyelir, Lucy disambut oleh Bella yang sudah menunggunya sedari tadi. "Syukurlah kamu sudah datang Lus, Bella dari tadi nungguin." "Ya sudah, saya berangkat sekarang." Anyelir langsung berangkat setelah berpamitan. "Kak Lucy," Bella seneng banget. Hari ini Bella punya teman baru. Tadi pagi Mama yang membawanya ke sini. "Oh iya, siapa nama temannya? Terus sekarang dia di mana?" tanya Lucy. "Namanya Yoga, Kak. Tadi begitu melihat kakak datang, dia langsung pergi. Mungkin malu," jawab Bella. "Yoga, ya Tuhan. Kenapa namanya sama dengan nama anak Bu Naya?" pikir Lucy. "Kenapa mesti malu? Bukannya lebih seru kalau banyak teman?" Entahlah. Setelah berbincang sebentar dengan Bella, Lucy segera melakukan tugas-tugasnya seperti biasa. Selain menjaga Bella, dia juga mengerjakan aktivitas yang lainnya, beres-beres rumah dan masak. Singkat cerita, siang pun telah seutuhnya terbungkus malam, sedangkan Bella sudah tertidur pulas di kamarnya. Hiks. Tiba-tiba saja indera pendengaran Lucy menangkap suara anak kecil sedang menangis. Semakin lama makin jelas pula dari mana suara itu berasal. Sepertinya dari arah dapur, pikir Lucy. Begitu sampai dapur, Lucy menemukan seorang anak kecil sedang duduk dengan wajah ditutupi kedua tangan yang bertumpu pada lututnya. "Dek,
"Kamu siapa? Kenapa menangis di sini?" tanya Lucy. Tapi anak itu terus saja menangis tanpa menghiraukan ucapan Lucy. Lucy menyentuh bahu anak itu. Mungkin saja tadi dia tidak mendengar panggilannya. Lucy menjerit tatkala perlahan anak itu menoleh ke arahnya dan terlihat jelas wajah bocah itu. Astagfirullah. Lucy sangat terkejut saat melihat wajah anak itu sangat mirip dengan Yoga putra sulung Binaya. "Tidak, ini tidak mungkin, Yoga telah meninggal," ujar Lucy dalam hati. Perlahan Lucy berjalan mundur untuk menjauh dari anak itu, tapi bocah mirip Yoga itu malah berjalan menghampirinya. "Kak, Lucy, tolong, Yoga mau pulang. Anak-anak di sini berbuat kasar, antar Yoga pulang ke rumah, Kak." "Astaga, dia tahu namaku. Apa mungkin anak ini adalah Yoga anaknya Bunaya?" ucap Lucy dalam hati. "Tidak, kamu pasti bukan Yoga," tegas Lucy. Wajah anak ini sangat pucat, hampir seluruh tubuhnya yang terlihat membiru seperti lebam. "Tolong, Kak, Yoga mau pulang. Yoga rindu rumah." Yoga terus berjalan mendekati Lucy, sambil berusaha meyakinkan Lucy agar mau menolongnya. "Tidak, jangan mendekat, kamu pasti bukan Yoga yang saya kenal," hardik Lucy. Ia pun berpikir, jika anak ini adalah Yoga anaknya Binaya, berarti dia sudah meninggal. Lucy semakin panik saat anak mirip Yoga itu terus mendekat dan membuatnya terdesak. "Bella, kamu di mana?" teriak Lucy memanggil Bella, tapi tidak ada jawaban. Sejurus kemudian tiba-tiba saja anak yang mirip Yoga itu, tahu-tahu sudah berada di hadapan Lucy. "Kak, tolong, bawa Yoga ke rumah Mama. Yoga mau pulang, Kak." Anak itu memelas memohon dan bersujud di hadapan Lucy. Lucy yang sudah terlanjur diliputi rasa takut itu, iba mendengar permohonannya. Walau penuh keraguan, perlahan ia mencoba memberanikan diri, berniat ingin berdialog dengan anak itu. "Kamu siapa? Kenapa terus memelas minta tolong? Saya tidak tahu di mana rumahmu." Lucy masih belum percaya bahwa anak ini adalah arwah Yoga yang terpenjara. "Aku," kalimat anak itu terhenti karena terpotong ucapan Bella. "Kak, Lucy, jangan marahin Yoga, dia teman Bella," kata Bella yang tiba-tiba sudah berada di lantai atas, yang perlahan menuruni tangga menuju lantai bawah. "Oh, jadi ini Yoga teman baru yang Bella ceritanya sama kakak pagi tadi?" "Iya Kak, namanya Yoga." Lucy mulai tahu, ternyata anak ini adalah teman baru yang diceritakan Bella pagi tadi. "Yoga, kamu kenapa? Tadi saya cari-cari ternyata kamu di sini," tutur Bella tatkala telah sampai di lantai bawah. "Bella, saya mau pulang, saya tidak mau di sini, kawan-kawan kamu pada jahat semua," jawab anak itu. "Sudah, jangan takut, yuk ikut," ujar Bella meraih tangan anak itu dan membawanya pergi ke arah luar pintu belakang. "Bella, jangan keluar sayang, ini sudah malam," cegah Lucy. Tapi Bella tidak mengindahkan ucapan Lucy. Dia terus saja berjalan menuju pintu belakang dan keluar. Lucy yang khawatir melihat Bella keluar rumah di tengah malam yang gelap, segera bergegas menyusul kedua. Namun Yoga dan Bella seolah berjalan begitu cepat, sehingga ia tak mampu menyusulnya. "Astaga, mau kemana mereka?" Lucy menambah kecepatan langkah saat mengetahui Bella dan Yoga menuju ke sebuah pondok kecil nan gelap yang berada di belakang rumah. "Ya Tuhan, sepertinya mereka akan masuk ke dalam rumah itu." Karena khawatir, setengah berlari Lucy bergegas menuju bangunan itu. Apalagi saat ini, hari sudah seutuhnya terbungkus malam. Dia takut jika kejadian ini diketahui oleh Anyelir, bukan tidak mungkin wanita itu marah atau bahkan bisa saja memecatnya. Sejurus kemudian langkah Bella dan Yoga berhenti di depan pintu masuk bangunan itu. "Bella, tunggu," panggil Lucy cemas tatkala melihat Bella dan Yoga perlahan memasuki bangunan itu. Beribu pertanyaan berkecamuk di dalam pikiran Lucy, karena memang kenapa selama ini dia tidak mengetahui bahwasanya di belakang rumah majikannya terdapat bangunan lain. Anehnya rumah kecil ini selama ini tidak sekalipun terlihat, padahal dia sudah hampir 2 minggu bekerja di sini. Apa yang dikhawatirkan terjadi? Bella mengajak Yoga masuk ke dalam bangunan itu. Meski awalnya mendapatkan penolakan, tapi karena Bella terus memaksanya,
akhirnya Yoga menurut tanpa adanya penolakan lagi. Suara ribut anak-anak di dalam bangunan itu terdengar riuh. Astaga, ternyata banyak anak-anak di dalam bangunan ini, gumam Lucy. Hei, kenapa mengganggu Yoga? Dengar ya, akan saya adukan perbuatan kalian ke Mama, biar nanti semuanya dimarah dan dihukum. Bella membentak anak-anak yang berada di dalam bangunan itu. Lucy menjadi penasaran, siapa sebenarnya yang ada di dalam yang sedang dimarahi Bella. Bagaimana bisa anak-anak ini luput dari pengawasan orang tuanya, pikir Lucy. Memang cukup mengherankan kenapa mereka berada di sini, mengingat tempat ini sangat gelap dan sepi. Seketika rona wajah Lucy mendadak pucat, matanya melotot hingga terbelalak diiringi tubuh bergetar hebat. Dalam sekejap pula keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Tatkala tiba di depan bangunan itu, walau di tengah kegelapan malam, Lucy dapat melihat dengan jelas bahwasanya terdapat banyak anak-anak di dalam bangunan itu. Bahkan beberapa di antara mereka memiliki wajah yang menyeramkan. Astagfirullah, astagfirullah, Lucy berkali-kali menyebutkan kalimat istighfar. Ayo masuk, Kak, kita main di sini. Salah satu dari anak-anak itu mendekat dan meraih tangan Lucy memaksanya masuk. Hentikan, mundur kalian semua, pekik Lucy, tatkala anak-anak mulai mendekatinya. Lucy semakin panik mengingat Bella dan Yoga berada di dalam bangunan itu. Ia memberanikan diri menerobos masuk, karena melihat dua anak berwajah menyeramkan hendak melakukan kekerasan terhadap Bella dan Yoga. Tangan-tangan anak itu menarik paksa tubuh Lucy. Dengan sekuat tenaga Lucy berusaha menepisnya. Beruntung dengan cepat Lucy mampu meraih tangan Bella dan menariknya keluar dari tempat itu. Tapi sayangnya, anak berwajah mirip Yoga tertinggal di dalam. Anak-anak dengan wajah menakutkan mengejar Lucy dan Bella. Di tengah pelarian menyelamatkan diri, samar-samar terdengar teriakan histeris Yoga. Sepertinya dia sekarang menjadi bulan-bulanan bocah-bocah nakal itu. Bella, Kak, Lucy, tolong aku Kak. Suara memelas dari Yoga terdengar memilukan. Kak, kasihan Yoga, dia pasti disakiti oleh mereka, pungkas Bella setelah mereka sampai di dalam rumah menutup pintu dan menguncinya. Maaf sayang, kakak tidak bisa membantu sahabatmu itu, jawab Lucy sembari memasang selimut Bella tatkala telah berbaring di atas ranjang kamarnya. Mereka jahat, setiap ada teman baru Bella, anak-anak itu selalu memaksanya untuk tinggal di sana, ujar Bella yang masih mengkhawatirkan Yoga. Bella, apakah kamu tahu siapa anak-anak itu? Kenapa mereka jahat? Tanya Lucy saat melihat Bella yang sudah mulai sedikit tenang. Dulunya anak-anak itu temannya Bella. Kak, kami selalu bermain setiap harinya. Bella tidak pernah kesepian meskipun ditinggal pergi oleh Mama. Tapi semenjak kedatangan dua anak berwajah menyeramkan itu, semua kawan-kawan Bella diambilnya. Dan mereka jadi jahat. Setiap Bella punya kawan baru pasti direbut dan disakiti seperti Yoga. Lucy cuma bisa menganggukkan kepalanya saja, padahal dia tidak paham tentang apa yang barusan Bella katakan. Bella tahu di mana rumah Yoga? Tanya Lucy. Kata Mama, dia tidak mempunyai rumah, orang tua Yoga telah membuangnya. Jawab Bella, wajahnya nampak sedih tatkala menceritakan tentang Yoga. Ya sudah, sekarang Bella bobo. Biar nanti kakak yang memikirkan bagaimana caranya agar bisa menolong Yoga. Setelah meninabobokan Bella, Lucy perlahan berjalan menuju kamarnya yang disiapkan secara khusus jika dirinya ingin bermalam di rumah ini. Namun ketika Lucy hendak menarik handle kunci karena ingin membukakan pintu kamarnya, dia melihat sekelebatan wanita berambut panjang berjalan menuju pintu dapur. Lucy yang berpikir itu adalah orang yang ingin berbuat jahat, mengambil sapu yang menggantung di dinding depan kamarnya. Dengan langkah berjinjit dan mengendap-endap, Lucy berjalan menuju ke arah dapur dalam posisi siaga, takut nanti apa yang ada di dalam kepalanya benar adanya. Dapur nampak sepi, tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Mungkin hanya perasaan saja, ujar Lucy setelah memastikan kondisi aman dan kondusif. Namun saat ia membalikkan badan dan berniat ingin kembali ke kamarnya, tiba-tiba entah dari mana datangnya, di hadapan Lucy kini, terdapat sesosok wanita tengah berdiri menatap tajam ke arahnya. Rona wajah perempuan itu tampak pucat, terlihat dari sela-sela rambut panjangnya yang terurai,
bibir sesosok itu mengeluarkan darah. "Pergi, cepat pergi," hardik wanita itu pada Lucy. Berkali-kali dia mengucapkan kata pergi. Lucy mundur perlahan dan menjauh dari sosok itu. Sepertinya Lucy mulai menyadari bahwasanya wanita ini adalah makhluk tak kasat mata. "Pergi, cepat pergi," lagi-lagi wanita itu menyuruh Lucy untuk segera pergi. Lucy dilema, jika dia ingin masuk ke kamarnya, berarti harus melewati wanita itu. Dengan langkah penuh keraguan-raguan, Lucy perlahan melewati wanita itu, namun saat mereka berpapasan, tiba-tiba saja, kepala wanita itu berputar ke belakang dengan tubuh tetap pada posisi semula. Bola matanya melotot hingga membulat seolah marah dengan Lucy. Sepersekian detik kemudian, dari matanya mengalir darah. Lucy berteriak, ia bergidik melihat kejadian mengerikan itu. Dengan langkah cepat, Lucy bergegas menggapai handle pintu kamar dan segera masuk ke dalamnya. Namun saat Lucy mulai bernapas lega dan telah berbaring di atas tempat tidur, tiba-tiba sosok anak-anak menyeramkan yang dilihatnya di bangunan belakang rumah tadi, telah berdiri di sisi ranjang mengelilinginya. Lucy berteriak sekencang-kencangnya tatkala anak-anak itu menarik paksa kakinya. "Kak, bangun, Kak, Kakak mimpi." "Ya, kok teriak-teriak?" ujar Bella sembari menyadarkan Lucy dari tidurnya. "Astagfirullah, apakah saya cuma mimpi? Tapi, mengapa semua itu terasa sangat nyata?" gumam Lucy. "Bella, kok kamu sudah berada di dalam kamar kakak? Bukannya tadi Bella sedang tidur di kamarnya?" tanya Lucy. "Tadi Bella lapar, Kak, tapi pas mau ke dapur, Bella mendengar kakak berteriak." "Kamu lapar sayang? Ya sudah, tunggu sebentar, ya, kakak buatin sarapan." Saat hendak ke dapur, Lucy melihat jam yang terpajang di dinding. Jarum pendeknya mengarah ke angka 7. Hari ini Lucy bangunnya sedikit kesiangan. Berhubung hari sudah pagi, seberes membuatkan sarapan, seperti biasa, Lucy mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. "Ya ampun, sabun habis," ujar Lucy di dalam kesorangan saat ingin mencuci piring. "Bella, kamu di rumah sendiri dulu, ya, kakak mau ke warung sebentar, beli sabun," ujar Lucy pada Bella. "Iya, Kak, jangan lama-lama ya." "Iya sayang, kakak hanya sebentar kok." Beruntung tidak terlalu jauh dari rumah, ada sebuah warung kecil yang lumayan komplit dagangannya. "Bu, beli sabun cuci piring," ujar Lucy saat sampai di warung itu. "Iya, Neng, sebentar saya ambilkan," sahut sang pemilik warung. "Neng orang baru ya? Soalnya baru kelihatan." "Tinggalnya di mana Neng?" tanya si pemilik warung. "Saya kerja di sini, Bu, bantu-bantu bersih rumah dan jagain anak kecil," jawab Lucy ramah. "Oh, kerja? Emangnya kerja di rumah siapa Neng? Perasaan di sekitar sini tidak ada yang punya anak kecil, dan tidak ada juga yang memakai pembantu atau baby sister," sambung pemilik warung itu, karena memang seingatnya tidak ada di antara tetangganya yang memakai jasa baby sister ataupun asisten rumah tangga. "Saya bekerja di rumah Mbak Anyelir." "Bu, Anyelir mana, Neng?" tanya sang pemilik warung bingung, karena seingatnya tidak ada warga di kampung ini bernama Anyelir. "Itu loh, Bu, rumah yang di ujung jalan dekat pohon besar," jawab Lucy menunjuk ke arah rumah Anyelir. Mendengar penjelasan itu, buru-buru si pemilik warung memberikan uang kembalian belanjaan Lucy. Dengan ekspresi wajah yang seketika berubah pucat penuh ketakutan, perempuan pemilik warung itu segera menutup semua pintu dan jendela. "Maaf Neng, kami mau tutup," pungkasnya. Bersambung.